Al-Fatihah. Ya Allah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan membaca ya. Sebelum nanti kita diskusikan yang tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi maratibin nufusi fi tahsilil ulum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pasal mengenai al-ilham ilqa'ul wahyi ya. Yakni mengenai metode belajar. Yang pertama adalah ta'allum insani. Yang kedua ta'lim rabbani ya. Ada dua model. Pertama adalah pemberian. Yang kita akan membahas mengenai martabat atau kedudukan jiwa, hati, diri dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena ilmu ini cahaya, maka hal-hal yang berhubungan dengan ilmu itu juga identik dengan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah anna al-uluma markuzatun fi jami'in nufusil insaniyati. Kemudian wa kullaha qabilatun. Wa kulluha qabilatun li jami'il ulumi wa innama yafutu nafsan minan nufusi hadzuha minhu bisababi tari'in wa aridin yatru'u 'alaiha min kharijin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khuliqan nasu hunafa'a fakhtalathumush syayatin. Ketahuilah sungguhnya pengetahuan itu, ilmu-ilmu markuzatun, ialah bermarkas, bertempat atau berada dalam seluruh jiwa, dalam seluruh hati ya. Tapi jiwa yang dimaksud ada jiwa yang insani. Jiwa itu bagaimana? Seluruh jiwa itu qabilatun li jami'il ulum. Kulluha qabilatun. Ialah bisa menerima semua pengetahuan. Wa inna ma yafutu nafsan minan nufusi, maka bila mana ada jiwa, bila mana terdapat jiwa yang kehilangan bahagiannya, wa inna ma yafutu, dan sungguhnya yafutu menghilang nafsan ya, pada jiwa itu menufusi dari jiwa-jiwa, hazzuha apa bagiannya, bagian jiwa. Terjemah yang gampang adalah apabila ada bahagian jiwa itu yang hilang. Kenapa ada yang hilang? Kenapa? Minhu dari hadzun itu ya, bisa babi qori'in wa aridin, karena penghalang, wa aridin dan perintang, yatru 'alaiha yang datang menghadang atau merintangi, menghalangi nufus, jiwa-jiwa itu, min khorijin, dari luar atau dari aspek eksternal. Jiwa itu menerima pengetahuan semuanya ya. Kalau ada bahagian yang hilang, tentu karena adanya hal-hal yang merintangi, menghalangi, yang menjadi kendala eksternal ya. Karena pada prinsipnya ia suci. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khuliqan nasu hunafa'a,
Manusia itu diciptakan lurus, suci ya. Tetapi fakhtalathum, lantas memperdayakan hum kepada nas, siapa? Asyayatin. Jadi setan ini berarti hal-hal yang mengotori ya. Tata kelola yang salah, dismanajemen ya, dari manusia itu sendiri. Waqala, ini memperkuat hadis yang pertama yang akhrajahu Muslim pada hadis yang ke-2865. Memperkuat hadis yang pertama adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Cuma dikutip oleh beliau Al-Ghazali sampai di situ saja. Ini di Sahih Bukhari hadis yang ke-1293, Sahih Muslim 2568. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Selengkapnya hadis itu berbunyi begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan seorang itu Yahudi, au yunassirani atau Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan jiwa itu diri itu maulud yang dilahirkan itu menjadi Majusi. Kullu mauludin yuladun al-fitrah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, nanti bisa dilacak ya, yuhawwidanihi, yunassirani, au yumajisanihi. Kadang dibalik ya, Majusi dulu baru Nasrani, tapi intinya sama. Al-hadis. Fan-nafsun natiqah, maka adapun jiwa yang rasional, yang cerdas, jiwa rasional insani adalah ahlun li isyraqin nafsi. Ia pemilih atau cakap dalam menerima li isyraqin nafsil kulliyah. Menerima pancaran dari jiwa universal, alaiha, terhadap nafsun tadi, serta wa mustaidatun, siap dia liqabulis suwari, dalam menerima persepsi-persepsi, konsepsi-konsepsi rasional al-ma'kulah anha dari jiwa kuliah. Biquwwati taharatiha, karena kuatnya kesucian jiwa al-asliyah, yang murni atau yang asli. Wa sifatihal ula, dan sifat-sifatnya yang utama. Tetapi kemudian nanti sakit ya. Walakin, akan tetapi, yamradu ba'duha, sebahagian dari jiwa itu, dari nafas itu, dari diri atau dari kalbu itu, dari ruh, sakit. Yamradu fi hadhihi dunya, di dunia ini. Lantas kalau sudah sakit, wayam tani'u, dan terhalang anidrokil haqaiqi, dari menemukan atau mengenali atau mengetahui hakikat-hakikat. Karena bi'amrodin mukhtalifatin, dengan banyaknya penyakit, jenis-jenis penyakit ya, wa'arodin syata, serta perintang-perintang atau penghalang-penghalang yang berbeda-beda. Jadi, banyak sekali penyakit yang bermacam-macam dan penghalang yang berbeda-beda. Sementara itu di satu sisi ya, di sisi lain wayabqa, dan masih tetap apa ba'duha, sebahagian dari jiwa itu ala sihhatil asliyah. Ya masih sehat sebagaimana semula atau sebagaimana aslinya. Sebagaimana semula bila marodin, tanpa sakit, tanpa penyakit, wa fasadin, dan perusak. Maknanya polusi ya, polutan. Belum ada virus lah, belum ada penyakit itu. Sebagian sakit, sebagian yang lain tidak. Kemudian yakbalu, menerima pengetahuan abadan, selamanya, madamat hayah. Ya, selama masih hidup dia menerima pengetahuan. Lantas wan nufusus sahihah, jiwa-jiwa yang masih sehat, wan nufusun nubuwah, tak lain adalah jiwa-jiwanya para nabi, al-qabilah, yang reseptif atau menerima lil wahyi, pada wahyu, wa ta'yid, dan penguatan. Al-qadirah ala izharil mu'jizah, yang dengan itu mampu, al-qadirah mampu ya, untuk apa? Ala izharil mu'jizah, ya, untuk menampakkan, mengeluarkan, memamerkan mukjizat, tasarruf ya, dan apa ya,
berbagai manuver kebolehan fi alamil kaun, di alam nyata, wal fasad, dan rusak ini, yang fana ini. Fa inna tilkan nufus, karena jiwa-jiwa itu baqiyah. Baqiyatun ialah masih tetap ala sihatil asliyah, dalam kesehatan atau tetap sehat sebagaimana semula. Wa ma taghayyarat, dan tidak berubah. Nanti teman-teman boleh kalau punya terjemahan berbeda ya. Saya pun hanya menduga-duga saja ini. Kayaknya kelihatannya begini. Wa ma taghayyarat, dan tidak berubah. Apa itu amzajatuha? Wataknya. Amzajah ini mizaj itu watak, kemudian mizaji itu kadang mizaji itu juga bermakna temperamen. Mizaj ini watak, amzijah ini bermakna senyawa, percampuran dari watak-watak. Mizaj jamaknya amzijah ya. Senyawa. Unsur satu. Kalau senyawa campuran dari dua unsur sekurang-kurangnya. Misalnya H2O atau O2. Nah, itu senyawa sudah itu. Maka air itu disebut senyawa. Unsur ini juga bahasa Arab, bentuk jamaknya anasir. Kulihat anasir-anasir kerinduan di wajahmu, misalnya itu anasir ya. Itu bahasa Arab. Bifasadil amrod, dengan rusak, dengan perusak ya, dengan rusaknya penyakit-penyakit tadi itu. Tidak berubah watak itu dengan penyakit-penyakit tadi, wa ilalil a'rad, maupun penghalang atau yang ilal ya. Wa ilalil a'rad, dan penghalang-penghalang yang rendah atau yang tercela. Fasoro, maka jadilah lambiau para nabi itu alaihi wassalatu wassalam atibbaun nufus, sebagai dokter jiwa. Dokternya hati, dokternya ruh ini. Wada'atul khalqi, serta penyeru pada seluruh makhluk menuju apa? Ila sihhatil fitrati, menuju kemurnian, keaslian, kesucian. Yang sehat. Apa maknanya? Ya sudahlah. Pokoknya penciptaan atau kesucian yang belum terkontaminasi penyakit sama sekali. Makanya begini, salah satu makom dalam tasawuf itu adalah ikhlas. Ikhlas itu berbeda. Kanjeng Nabi itu kan sebutnya, sallallahu alaihi wasallam kan sebutannya apa? Nabi Muhammad itu asfal asfiya. Kalau ada air putih ya di sini, bening, belum terkontaminasi apapun, itu namanya sofi. Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyur ya. Tapi kalau ada air kotor, kemudian saya suling, saya bersihkan sampai ia jernih lagi, itu maknanya ikhlas. Jadi ikhlas itu upaya menghilangkan kotoran-kotoran tadi itu. Kalau pada para nabi ya sudah sofi, sudah itu. Ikhlas itu maknanya membersihkan itu sebenarnya. Aku ikhlas deh kalau dia jadi pacar kamu, bukan itu. Bucin kalau itu ya, drama korut lah. Oleh karena itu semua derajat ya dalam tasawuf, semua derajat dalam semua aktivitas kita ini bisa mengantarkan kita menuju kekasih Tuhan kalau kita mampu mengakses nur ya. Beda-beda pandangan para filosof. Yang bercahaya itu apa? Yang bercahaya itu bintang. Maka semua disebut bintang. Akal itu seperti bintang. Jadi akal misalnya, ya itu bintang yang dimaksud, yaitu nur. Karena yang menyinari bumi itu apa? Bintang misalnya, matahari. Semua disebut kaukab. Bahkan planet itu bahasa Arabnya sayyarah. Alladzi yahulu ila syams, yang mengitari matahari. Kalau bagi para mutasawwifin disebut nur ya, sama saja sebenarnya. Apa logos, apa nur Muhammad, apa intinya sama. Yang dimaksud adalah sesuatu yang menerangi bumi,
Bumi itu tempat di mana manusia itu berada. Ya hanya akal pertama, akal yang begitu-begitu dalam filsafat itu ya. Tapi intinya ia adalah cahaya. Karena memang Tuhan menyebutkan itu. Untuk orang seperti kita, saya kira tidak usah aneh-aneh. Mengambil satu fragmen dari Tuhan, bahwa misalnya begini, Tuhan itu menjamin kita selamat dari rasa lapar. Itu sudah keren gitu menurut. Allazi at'amahum min ju', ya kan? Siapa nabi yang paling tahan lapar? Yang umatnya saja, orang-orang Hawari, itu melihat Nabi Isa alaihissalam makan itu sebulan sekali. Sampai-sampai ada yang menganggapnya Tuhan. Makanya di Quran diceritakan begini, wa ummuhu siddiqah wa huma ya'kulanit ta'am. Ibunya itu orang yang concern, orang yang jujur. Dibuka salah satu tafsir populer, shodiqah itu maknanya solihah. Solihah lah ya, ada solihah. Itu dia. Keduanya baik, iya solihah semua kan kita. Nah makanya ya umat robek ya, rofiqoh ya, supaya keren rapika, alat setrika atau apa itu. Keduanya itu makan. Makanya Kanjeng Nabi ini makan itu rame-rame di hadapan banyak orang. Beliau menunjukkan basyariahnya ya. Bisa enggak kita sampai ke derajat wali dengan makan-makan? Bisa, asal dengan makan itu kita nampak kefakiran kita. Orang katanya cerdas, manusia itu hayawan natik. Kalau lapar hilang natiknya, betul nggak itu? Hilang natik dari mana? Oh lapar kok, iya kan? Dayat lihat foto apa kok gelap ini kayak berjilbab, langsung dirangkul itu. Margono ternyata hilang natiknya itu. Sebenarnya nggak hilang karena memang dia tidak natik gitu. Jadi nggak ada yang hilang. Kok hilang ya Pak natik saya? Nggak hilang, nggak ada gitu ya. Belum ada padanya, dia merasa kehilangan sesuatu yang dia tidak punya. Kalau dengan itu kita menganggap diri kita rendah, fakir, hina dina di hadapan Tuhan, yang gagah, yang tentara, yang pejabat, menteri dan sebagainya. Kalau lapar, hilang natiknya. Kalau nafsu, kalau sudah menggelegak, libido menguasai dirinya, hilang natiknya. Betapa rendahnya sebenarnya manusia kan? Nah, maka dia senantiasa butuh cahaya itu. Nur yang membimbingnya menuju jalan yang benar. Maka diutuslah para nabi, dan di sini disinggung oleh beliau rahimahullah sebagai atibbaun nufus. Karena jiwa kita ini kerap kali kotor. Ya intinya supaya kita tahu kita itu lemah lah itu dah. Makan itu bukan sesuatu yang rendah. Artinya kita bisa sampai kepada derajat mukhlisin gara-gara makan. Kalau tahu diri, makan sudah keren. Apalagi proses reproduksi manusia, kelangsungan generasi manusia, ya kan? Maksud saya koitus, sexual intercourse, yang para nabi melakukan itu. Nah, kecuali yang rendahan di pinggir-pinggir jalan itu beda lagi. Nanti ada babnya dengan Ustadz Yani. Koitus yang berkualitas itu. Koitus kualitas robbani misalnya. Sebelahnya ngarang kitab air mata, buku kitab air mata, sebelahnya lagi kitab air yang satunya lagi. Waman nufusul maridoh, jiwa-jiwa yang sakit itu apa? Fi hadid dunya ad-daniyah, di dunia fana ini, di dunia yang rendah ini. Fasorot ala marotibi ba'duhum. Oh, ala marotib, betul sampai di situ saja. Nanti terbagi menjadi beberapa tingkat ya, beberapa level. Ba'duhum tu'thiru bimaradil manzili ta'assuran dha'ifan. Sebahagian dari jiwa-jiwa yang sakit itu di dunia fana ini terpengaruh tu'thiru bimaradil manzil, oleh karena sakitnya tempat tinggal, oleh karena polusi yang berada di rumahnya jiwa ya tubuh ini, ta'assuran dha'ifan, dengan pengaruh yang lemah. Wadaqqa ghomamun nisyan, serta tipisnya mendung kealpaan fi khawatirihim, dalam hati mereka.
Fayastaghiluna, lantas menyibukkan diri apa jiwa-jiwa tadi, nufus tadi, bita'allumi, dengan cara belajar. Wa yatlubuna, dan mencari jiwa-jiwa itu as-sihhatal asliyah, ya kesehatan rohani, kesehatan jiwa sebagaimana aslinya yang diciptakan Allah dulu. Maka manusia itu yuladu alal fitrah, terlahir suci, tidak ada dosa. Kemudian satu makna ya, makna yang lain fitrah itu juga natur ya, nature kita, bisa baik bisa buruk, kita punya dua potensi itu yang ia akan menjadi aktual berpulang kepada kita menjalaninya, menyikapinya. Dulu ketika kita kecil kita punya konsep tentang kebahagiaan, kita tidak tahu konsep itu tapi kita bisa menjalaninya, dan itu keren sekali. Anak kecil itu bahagia. Begitu falah kenal wanita, mulailah dia gelisah. Nah, itu dia sakit, berarti itu yang kita bahas ini. Dia mengalami sakit, mengalami keanehan-keanehan itu. Kita tidak punya uang, tapi kita tahu caranya bahagia. Meskipun kita tidak sungguh-sungguh tahu secara konseptual ya, secara teoritis misalnya. Tapi kita mengalami kebahagiaan itu, anak kecil, remaja misalnya. Tapi begitu kenal dengan dunia politik, dunia yang kacau balau ini, profitisme internasional, itu Anda pahami sendiri apa maknanya itu, profitisme internasional itu, kapitalisme global itu. Bahasa ini sulit bagi sementara orang, tapi mudah juga bagi sementara yang lain. Keterlanjuran sistem dan lain-lain. Nanti bahasa itu bisa ditanya kepada beliau yang apa? Pusmo baru ini loh, Pusmo Jepang. Nah itu dia. Lalu mereka berusaha sehat sebagaimana sedia kala atau sebagaimana mula-mula diciptakan oleh Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala, fayazulu, maka hilanglah maroduhum, penyakit-penyakit mereka, bi'adna mu'alijatin, dengan pengobatan ringan. Kalau sakitnya ringan, dengan pengobatan ringan hilang. Nanti wayan qosya'u, dan berangsur-angsur lenyap apa ghomamun nisyanihim, mendung kelalaian mereka, awan kealpaan mereka, mega-mega kelalaian mereka, bi'aqalli tazakurin, ya dengan tazakur, dengan sedikit mengingat. Ba'duhum, sebagian dari nufus, dari jiwa ini teman-teman bisa membuat bagannya sendiri ya. Yang saya di setiap acara-acara itu kesulitan kalau masih diminta slide apa namanya, PowerPoint. Saya tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak biasa. Biasanya minta tolong Divan biasanya. Saya bicara saja itu, paham tidak paham urusan bicara itu. Salah sendiri ngundang kita ya kan. Pokoknya bicara saya begitu itu. Menurut saya sistematis, saya berusaha dengan bahasa Indonesia yang baik. Kok masih sulit paham? Mereka hidup tidak sezaman dengan saya, berarti itu tidak sezaman. Kita kan biasa dengan narasi. Kita hidup dengan dongeng-dongeng waktu kecil, cerita-cerita, misalnya Ken Arok, ya itu kan cerita. Arok Dedes ya, siapa? Pram. Coba Anda baca novel, ada bagan-bagan, skema-skema itu ya. Nah, memang katanya begini, penemuan terbaru kan ya, naturnya otak itu senang kepada gambar-gambar. Sekarang itu senang ke gambar. Kalau dulu enggak, ya dengan narasi itu kita sudah punya khayalan tingkat tinggi dengan cerita itu apa? Sandiwara radio itu ya. Kita sudah bisa membayangkan itu. Yang kuda berderap itu ya. Cerita tentang Kameswara itu apa itu Kameswara itu? Ceritanya ini Sabda Pandita Ratu berdirinya Singhasari itu. Yang cerita mengenai ditemukannya Candi Swambara Budura atau Candi Borobudur itu ya. Nah, itu juga keren cerita itu ya. Jadi Kameswara memacu kudanya berpacu dengan lebatnya malam. Begitu sampai di kaki gunung Merapi dan Merbabu, mereka lalu menyalakan perapian gitu ya. Kita sudah bisa membayangkan itu tanpa skema sudah itu. Karena waktu itu zaman cerita-cerita begitu ya.
Sekarang dibutuhkan kelihatannya. Kemudian ini ba'dhum ya. Ya ta'allamuna tula umrihim. Mereka belajar nufus itu, jiwa-jiwa itu tula umrihim. Ruh atau hati itu sepanjang hidup mereka, wastagiluna dan menyibukkan diri bita'allumi dengan pembelajaran. Wa yatlubuna dan menuntut mereka, mencari mereka as-sihhatul asliyah pada kesehatan. Sebagaimana semula kewarasan. Kan ada bukunya kan? Sebagaimana semula. Maka ada konsep innalillahi bagaimana? Inna ilaihi raji'un ya. Ta'allamuna tula. Fayazulu maraduhum. Nanti hilanglah sakit atau penyakit mereka bi'atna mu'alijatin dengan pengobatan ringan. Wayan qasi'u tadi wa mamunisyanihim biaqul tazakurin. Sama dengan di atas redaksinya. Jadi lenyap, berangsur-angsur awan pekat, awan atau mendung kealpaan mereka dengan mengingat-ingat, dengan sedikit mengingat-ingat saja. Wabantuhum yata'allumuna tula umrihim. Kelihatannya mungkin ada pengulangan atau apa, tapi nanti diperiksa lagi ya. Kemudian wabantuhum yata'allamuna tula umrihim wastagiluna bitahsilin, dan menyibukkan diri bitahsilin dengan upaya memperoleh pengetahuan, wa tashihi jami ayyamihim, dan memperbaiki seluruh hari-hari mereka. La yafhamuna, dan mereka tidak paham nufus tadi itu syai'an pada sesuatu li fasadi amzijatihim. Mereka tidak bisa memahami sesuatu peristiwa ya karena rusaknya ada penyakit pada watak mereka, pada tabiat mereka. Li'annal mizaj, karena sungguhnya tabiat atau watak itu idza fasada, kalau sudah rusak, la yaqbalul ilaj, tidak bisa diperbaiki atau diobati. Bahasa Indonesia itu sangat sopan. Kalau ada orang nakal kemudian begundal bromocorah, bahasa kita hanya dia kurang ajar. Kita kan kurang belajar itu. Itu bagus sekali bahasa Indonesia itu. Kurang ajar. Kecuali marahnya sudah memuncak ya. Rupanya kau jahanam, langsung begitu. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, itu ada di sandiwara itu. Wa adum yatadzakaruna wa yansauna wa yartaduna wa yadhluna anfusahum wa yajiduna nuran qalilan wa isyraqan dhaifan. Sebagian dari mereka dari nufus itu yatadzakkaruna, ada yang mengingat, ada yang ingat, wa yansauna, ada pula yang lalai, yang lupa, ada pula yang ridho, wa yartaduna wa yadhluna, ada pula yang merasa hina dina, rendah, anfusahum maksudnya rendah diri ya, wa yadhluna anfusahum, rendah diri, wa yajiduna, dan lantas mendapati apa nufus itu nuran qalilan, pada sedikit cahaya, wa isyraqan dhaifan, dan sinar yang redup. Ya sinar yang lemah, sinar yang redup lah maksudnya. Wa hadza tafawud innama dhahara min iqbalin nufus yang ala dunya. Wa hadza tafawud perbedaan yang merentang, perbedaan yang menganga ini kan, hati seseorang kalau sudah dibacakan puisi langsung menganga jiwanya itu. Luka kalau menganga itu bagaimana? Ya terbuka ya. Sisa-sisa sandiwara radio itu bisa kita dapati di komentator-komentator bola. Padahal mulut gawang sudah menganga, kayaknya memang tidak pernah mingkem mulut gawang, menganga tok gitu. Jadi pemain-pemain kita nendang ketinggian, jadi dianggap gawangnya di atas, jadi melambung tok lalu nendang. Tapi ya keren lah itu, kita nikmati sebagai hiburan. Memang dunia ini permainan, jadi santai saja. Apa yang kita anggap sebagai aktivitas dunia, kalau kita tahu ilmunya, seperti kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu, menjadi perjalanan atau bernuansa ukhrawi juga, eskatologis juga. Makan kelihatannya aktivitas dunia,
Tapi kalau dengan itu kita menyehatkan badan, menambah kalori, menjadi bekal kita beribadah, dan kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh lemah, hina dina, katanya raja, kalau tidak makan tetap mati itu. Dengan itulah kita mencapai derajat yang baik ya, kedudukan yang mulia, maqamam mahmuda. Makanya ada ujar-ujar yang khas filsafat itu, makan dan lalu berpikir ya. Bagaimana Prius menduka dainde filosofa. Makan dulu baru mikir katanya itu. Jangan mikir dulu baru makan. Tetapi sekurang-kurangnya sampai di situ sajalah. Nanti sekurang-kurangnya itu ya, nanti kita ketahuan buntutnya. Tapi ini cluenya ini nanti supaya nanti ingat, biasanya nyambung ke belakang nanti kalau ingat. Kalau enggak ya sampai di situ enggak apa-apa, santai saja. Mula-mula kita dudukkan dua pandangan. Apakah kita mempelajari makna hidup dulu untuk kemudian menjalaninya, atau menjalani terlebih dahulu untuk kemudian kita temukan makna di dalamnya. Dua-duanya itu sama-sama sulit, tapi para filsuf pun yang mempelajari makna hidup itu, kita lah ya yang amatir ini, begitu dihadapkan pada kehidupan yang sesungguhnya, dia gagal menemukan makna. Kan pertanyaan mengenai itu kan apa? Ini hidup ini apa sih? Manusia itu apa? Ada itu loh apa? Nanti dia kesulitan mencari itu. Peristiwa lalu cari maknanya. Nah, kita di sekolah belajar teorinya dulu, makna-maknanya dulu. Nanti terapannya dicari di kehidupan nyata. Wa hadza tafawud innama dhahara min iqbalin nufus 'ala dunya. Sesungguhnya tampak oleh karena jiwa itu, karena nufus jiwa itu menghadap terhadap dunia, alat dunia. Min iqbalin nufus 'ala dunya. Lantas wastighraqaha, tetapi kemudian ia tenggelam. Iqbal kepada dunia tapi istighraq, tenggelam. Bihasbi quwwatiha wa dha'fiha, berdasarkan bagaimana dia tenggelam atau tidak, berdasarkan kuat atau lemahnya. Kasahihi idza marada, sebagaimana orang sehat bila tertimpa penyakit atau mengalami sakit, wal marid, dan orang yang sakit idza sahha, manakala telah sembuh. Namun demikian idza wa hazihil uqdah, apa sholawat nariyah itu keren ya, tanhallu bihil uqadu, ikatan-ikatan yang membelenggu kita, belenggu dunia, belenggu harta benda, belenggu kedudukan, tanhallu, akan terurai kalau kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdawil hawaj wa tunalu bir raqaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam biwajhil karim, dengan wajahnya atau zatnya atau dirinya, wujudnya, nurnya Kanjeng Nabi itu ya. Wa alihi wasallim. Kalau kita bersolawat itu, saya pernah membuktikan. Kenapa sih dulu juga nggak percaya juga ya, kenapa orang tidak mau enggan bersolawat kepada Nabi ini dianggap orang yang pelit? Kenapa? Itu dipikirkan saja, nanti ketemu jawabannya. Masa saya mau jawab kan? Apa cari mikir itu, atau ilmuwan ya kan? Kalau perempuan ilmuin ya. Dulu saya mikir itu, tapi sudah ketemu. Oh iya ya kan. Sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan dua jawaban. Kalau teman saya punya 6 Pak, enggak apa-apa. Sebutkan satu apa misalnya? A, 2, 3 sampai 5, 6 belum ada perubahan sama sekali. Oh ya sudah berarti itu. Ada cerita orang baca Pancasila itu ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan. Lupa itu. Ini kemanusiaan apa keadilan ya? Kemanusiaan lama itu terus kata gurunya. Gimana Cok? Lanjut nggak itu? 2 sampai 5 belum ada perubahan sama sekali katanya itu. Artinya dia belum bisa melanjutkan, bukan Pancasilanya nggak berubah. Nanti Anda pikirkan itu ya. Kemudian makanya kalau saya bikin slide atau
apa slide itu namanya, PowerPoint itu lucu-lucu biasanya. Itu Divan tahu gitu ya. Karena hidup ini memang harus ditertawakan. Tertawakan saja penderitaan itu, ia akan malu sendiri dan lari nanti itu. Ketawain terus, dia lari tapi datang ngajak temannya yang lain, seperti lebah-lebah itu. Kalau dia ketemu satu nektar bunga, dia undang lebah yang lain. Sehari lebih kurang lebah itu memproduksi 480 gram, artinya tidak sampai setengah kilo. Setengah kilo kan 500 gram, 450 gram madu. Itu dengan cara mencari 2 juta sampai 2 juta 500 nektar bunga. Biasanya yang bekerja itu 40 sampai 80 ribu. Itu keren sekali ya. Rumah heksagonal itu rumah paling steril di dunia, bahkan lebih steril dari ruang operasi di rumah sakit modern. Di kamar-kamarnya lebah itu, di ruang-ruang heksagonal segi 6 itu, negara yang heksagonal itu Prancis ya, seperti segi 6 itu ya. Di ruang-ruang heksagonal itu ada kamar-kamar untuk lebah yang sakit. Betapa peduli itu ya. Sakit hati saya tidak tahu apa. Dalam dunia lebah belum ditemukan. Sakit hati karena puisi, 2 karena syair, 3 puisi campur syair, terus itu sampai ada kamar yang ke 100. Yang ketiga sampai 100 belum ada perubahan tadi. Kemudian nanti apabila tali simpul ini idza in halat manakala terlepas, tuqirrun nufus biwujudil ilmi laduni, akan tetap ada, akan tetap jiwa tadi itu bersama dengan adanya ilmu laduni. Lantas wa ta'lamu, dan mengetahui apa jiwa tadi, innaha kanat alimatan min awalil fitrah, ya bahwa ia sebenarnya mengetahui sejak awal kejadiannya, wasofiyatun fi ibtida'il ikhtira, dan ia bersih. Nah ini tadi yang kita singgung ya, sofia falasfia fi ibtida'il ikhtira, ya pada awal atau pada awal penciptaannya. Jadi di awal kejadiannya dan awal penciptaannya. Wa innama jahulat, hanya saja li'annaha maradot bisihhatin bisuhbati hadzal jasad al-kathif. Wa innama jahulat, hanya saja jiwa tadi itu, hanya saja timbul kebodohan itu oleh karena jiwa tadi mengalami sakit bersama dengan jasad yang gelap ini. Kalau makna harfiahnya begini, hanya saja sungguhnya jiwa tadi jahulat, bodoh jiwa itu oleh karena li'annaha, karena jiwa itu sakit, bisuhbati karena bersama, bersahabat, menyatu, menubuh dengan jasad atau jasmani yang gelap ini. Nah, jadi jadi seperti itu. Wal iqamah fi hadzal manzil, dan menempati di rumah ini, maksudnya rumahnya jiwa itu ya jasad ini, ya tubuh ini. Fi hadzal manzil kadar, ya ini kader ya, wal mahallil mazlam, di rumah yang kotor, yang suram, dan tempat yang gelap. Makanya nurani itu simbol terang, cahaya. Rohani ya, jasmani itu simbol kegelapan. Ya bumi itu gelap. Bagaimana ya terang? Ya karena ada bintang tadi itu. Ada cahaya yang datang kepadanya. Butuh 4 menit cahaya matahari itu untuk sampai ke bumi ya. Padahal jaraknya 150 juta kilometer. Wah itu kecil sekali kalau membayangkan manusia itu ya. Terus kok masih rebutan, apalagi cuma rebutan ya yang remeh-temeh ya. Bumi ini loh kecil. Bayangkan kita berada di mana? Di Kepanjen. Kepanjen ini bagian dari Malang. Kecil itu. Luas sekali Malang, besar katanya. Kemudian Malang bagian dari Jawa Timur. Jawa Timur bagian dari Indonesia. Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Asia Tenggara bagian dari Asia. Asia bagian dari benua Asia itu ya. Bagian dari dunia, dari bumi ini. Bumi ini bagian kecil sekali dari tata surya. Tata surya bagian dari galaksi Bima Sakti atau Milky Way.
Dan yang kita anggap bintang itu sebenarnya galaksi, yang kita tidak tahu jumlahnya berapa itu. Lalu kita di mana? Lalu amal kita itu yang mana? Kan remeh sekali di hadapan Dia yang maha besar tadi, yang Allahu Akbar, Dia yang superlatif. Allah itu yang, itu terjemahannya bagus itu, Allah maha besar itu. Sebenarnya kan Akbar itu kan superlatif, paling. Tapi Allah tidak layak dibandingkan dengan apapun. Hanya saja untuk mempermudah kita belajar, ada kholik makhluk itu. Dunia akhirat tidak pernah sebanding dengan dunia. Macam apa? Karet itu loh, senjata karet itu kan mainan kan ya. Dengan nuklir misalnya itu. Pistol-pistolan air dengan nuklir itu kan tidak sebanding tentu saja. Tapi apa bahasanya Heri itu? Tidak tomat ke tomat ya. Tapi ya untuk belajar boleh dibandingkan begitu. Wa innaha la tatlubu bitta'allum ijadul alam al-ma'dum. Innaha la tatlubu bitta'allum ijadul alam ijadul ilmil ma'dum, ijadul ilmil ma'dum. Sesungguhnya jiwa itu tidak menuntut, tidak mencari ya bitta'allum dengan belajar ijadul ilmil ma'dum. Yang tadi gelap, berpenyakit tadi dan sebagainya, untuk menemukan ilmu-ilmu yang masih belum diketahui atau belum diketemukan. Wala ibda'il akal, dan tidak pula merancang skripta ya, merancang pikiran-pikiran al-mafqud yang belum ada. Bahkan yang ada tuh hal ilm mengembalikan pengetahuan al-asli ya, al-ghorizi yang sudah tertancap ya, al-ghorizah ya. Wa izalatu turyanil marad, dan menghilangkan penyakit jiwa, penyakit yang lemah. Nah, apa turyan itu? Apa? Coba kita cari ya. Turyan, kok meja makan ya? Tori tadi itu ya, dari kata tori ya. Penyakit-penyakit yang menghalangi. Bi kebaliha, dengan menghadapkan jiwa itu ala zinatil jasad, pada perhiasan jasmani jasad, wa tamhidi qaidatihi, dan tamhid, mendahulukan, lebih memprioritaskan aturan-aturan ilmu pengetahuan, manazmi asasihi, dan menata ulang prinsip-prinsip atau asas-asas dari pengetahuan atau dari ilmu. Sebagaimana wal ab al muhibbu al musyfiq ala waladihi idza aqbala ala riayatil balad. Adapun seorang bapak al muhibbu, yang penuh kasih, al-muhib yang menyintai ya. Al-muhibbul musyfiq yang penuh kasih sayang, itu saja. Ala waladihi, pada anaknya, idza aqbala ala riayatil walad, apabila sedang menjaga anaknya, idza aqbala ala riayatil walad, aqbala ini ya sedang sajalah. Apabila sedang dalam tugas menjaga anaknya, maka wastaghala, sibuklah si bapak tadi, bimuhimmatihi, berusaha memenuhi kebutuhan dasar si anak. Lantas kalau bapak tadi sibuk dengan memenuhi kebutuhan dasar si anak, misalnya anaknya butuh apa ini, butuh adik misalnya, maka yansa, lupalah sang bapak, jami'al umur, pada segala urusan, wayak tafi, dan merasa cukup, bi amrin wahidin, dengan satu urusan saja, wa huwa amrul walad, yakni urusan si anak tadi. Seringkali bapak ini sampai lupa makan ya, lupa pakai baju sering, lupa makan itu karena sibuk ngurusin membahagiakan anaknya. Kecuali anak kecil yang ada di lagunya Iwan Fals ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, katanya itu. Bagaimana dia bertengkar ya dengan waktu, di hadapannya berkelahi itu.
Itu pasti yang ada di lagu ya. Fan nafsu, lalu beliau ya setelah dari bapak, orang tua yang penuh kasih sayang pada anaknya, sedang menjaga anaknya tadi, melindungi, dia sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan sang anak, lalailah, lupalah ia pada segala urusan yang lain karena sibuk dengan satu urusan tadi. Demikian pula jiwa, demikian pula ruh atau hati kita. Fan nafsu, demikian pula jiwa. Lisyiddati syughfiha, karena kuatnya sebenarnya syufah ini rasa memiliki ya, karena kuatnya kecintaan, wasyafaqatiha, dan kasih sayangnya jiwa tadi, aqbalat ala hadzal haikal, menghadapi atau berusaha melindungi hadzal haikal, bangunan ini. Apa haikal yang dimaksud bangunan bagi jiwa itu? Apa? Tubuh ya. Was taghulat, dan sibuk dia bi'imaratihi, untuk memakmurkan, menggendutkan perut misalnya. Bahri itu memanjakan apa misalnya. Fauzi itu sibuk dengan jerawat, dia lupa diri pada yang lain. Baru jerawat. Kalau bapak ke anak kan wajar tadi kan. Itu baru sibuk dengan jerawat. Yang lain sibuk dengan apalah ya. Nggak tahu sibuk apanya, begini saja. Waduh, jatuh lagi. Aduh ya. Lalu pergi ke toko terdekat untuk membeli sampo misalnya. Enggak, banyak ketombe, Kenapa, Ustaz? Ya, betul Iqbal ya? Betul ya. Kalau orang enggak ada rambutnya, ya mungkin mengelus-ngelus itu supaya tumbuh ya. Wallahu a'lam, nanti boleh jadi ada orang menjadi wali gara-gara sering mengelus rambut ya kan. Bagaimana mengusap-ngusap anak yatim itu loh. Ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Gini kan, itu sabda Nabi dengan isyarat kedua jari itu. Saya dan orang yang mengelus-ngelus kepala anak yatim seperti ini di surga, dekat sekali maksudnya. Bukan apa begini ya di foto dari bukan, itu versi bucin ya. Kemudian banyak sekali ini. Ya sedikit lagi. Kita sebenarnya mau membahas yang itu ya. Sedikit lagi. Nah, nanti banyak teman-teman yang mau ini ya. Maafi. Wa kana nufus dhaifah. Kita sampai wa kana nufus dhaifah nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghalat bi'imaratihi, dan sibuk untuk memakmurkan haikal tadi, jiwa tadi ya. Karena terpengaruh, dia tinggal di organisasi, lembaga, badan yang sangat pekat, gelap, butuh makan. Serta wal ihtimam, riayatihi, melindunginya, menjaganya, wal ihtimam, dan memberi perhatian. Bimasolihihi, dengan kebaikan tubuh atau haikal, bangunan tadi itu. Ini keren ini apa namanya, perumpamaan ya, personifikasi dari Imam Al-Ghazali ini. Jadi seperti menjaga gedung. Ini loh, saya ini lemah, kok menjaga gedung ini. Nah, kan harus dijaga terus gedung itu. Dari apa? Mula-mula mungkin orang yang berpikir sederhana supaya tidak kotor ya, pakai sapu. Apalagi supaya tidak bocor. Tapi nanti begitu ada gedung-gedung yang di sebelahnya yang lebih gendut, tempayan ya, bahri ya, dia merasa tersaingi. Gedung itu ya. Dulu orang gendut bahagia nggak? Bahagia itu. Begitu ada pil atau obat pelangsing dari pabrik-pabrik, orang nggak bahagia. Nah makanya itu orang menganggap lebih baik kamu nggak usah tahu, supaya kamu bahagia. Sebenarnya kita tahu cara ngelesnya saja itu. Nah itu nanti mana yang kita mengalami tadi itu ya, menjalani hidup dan berhasil itu. Anak kecil itu nggak tahu ya, dan uang itu apa dia nggak tahu, tapi bahagia. Kemudian, nah kita ini yang sudah sekolah, belajar di perguruan tinggi yang aneh-aneh, ikut kursus-kursus dan sebagainya, tambah nggak bahagia. Nah maka saya membuat tulisan bagaimana belajar seperti bayi itu loh ya. Bayi itu paling tahu caranya bahagia, hanya dengan modal nangis saja.
Kecuali bapaknya filosof atau ahli tafsir. Wah, itu rumit nanti itu. Nangis, apa maknanya ini ya? Apa dia? Dia pakai makna-makna yang liar itu. Asal kita tahu tabiatnya tubuh ini ya. Ya, kemudian uji masali wastaghraqat, lantas tenggelam jiwa tadi, nafsu tadi, fi bahri tabi'ah, di lautan tabiat, watak, kebiasaan, bisa babi fiha, oleh karena keterbatasannya, wajus iyatiha, dan oleh karena ketakberdayaannya, keterbatasannya, dan partikularitasnya. Nah, urusan Anda sendiri, paham tidak paham itu sudah itu. Pokoknya begitu kan gunanya forum diskusi kan itu kan ya. Kemarin ketika Pak Hilal itu isi acara di sini ya, ngaji di Ramadan itu. Tadi itu saya bilang ke Nafis itu. Tadi itu banyak istilah-istilah teknis agak mungkin bagi teman-teman baru menyulitkan. Saya nggak peduli itu Pak. Nah, itu saya pakai itu. Nah, urusan kalian bisa. Ya, bagaimana itu? Nah, di sini maka ada jahulat tadi, jahulat ya. Tapi tidak apa-apa, kebodohan itu dibutuhkan. Baik, tajat, dan tertutuplah fi asna'il umri ila ta'allumi tolaban tajat, dan membutuhkan ya di sepanjang hidupnya, fi asna'il umur, seluruh korpus hidupnya itu ila ta'allum, pada belajar, tolaban serta menuntut. Ini kok ada alifnya ya? Mungkin tidak ada alifnya ya seharusnya ya. Nanti diperiksa lagi ya. Kelihatannya ya. Sebab redaksinya begini, litadzakuri ma qad nasiyat. Untuk mengingat apa yang telah dilupakannya. Wa ta'man wa toma'an fi wijdani ma qad faqadat. Dan serta berhasrat ia untuk menemukan apa yang telah hilang darinya. Karena redaksinya seperti itu. Allah shawab ya, bukan. Ini mungkin tidak ada alifnya mungkin. Litadzakuri ma qad nasiyat. Watoma'an, dan berhasrat ia fi wijdani ma qad faqada, untuk mendapati menemukan apa yang telah hilang darinya. Walaysa ta'allum illa ruju'un nafs, belajar tak lain adalah ruju'un nafs ila jauhariha, ya kembalinya jiwa ini kepada substansinya. Wa ikhraju ma fi dhamiriha, dan mengeluarkan apa-apa yang terkandung dalam sanubarinya, ilal fi'li, menuju tindakan atau aktual ya, ilal fi'l. Kemudian tolaban litakmili dzatiha, semata-mata demi menghasrati atau menuntut, mencari litakmili dzatiha, penyempurnaan zatnya, wanaili sa'adatiha, dan memperoleh kebahagiaannya, jiwa maksudnya. Wa idza kanatin nufus dhaifah, kalau nufus, jiwa-jiwa ini lemah, apabila keadaan jiwa ini melemah, la tahtadi ila haqiqati jauhariyatiha, tidak memperoleh memperoleh petunjuk ya, menuju atau ke arah hakikat substansinya, jauhariyatiha, tatamassaka wa ta'tasima ya'tasimu, tatamassaku wa ya'tasimu, berpegang teguh atau bertumpu, bimuallimin, maka ya seharusnya berpegang teguh, bertumpu kepada seorang guru, musfikin, yang punya kasih sayang tadi, alimin, dan mengetahui atau yang alim ya. Lantas watastaghisu, seharusnya dia juga minta tolong jiwa tadi, bihi, dengan si alim, si guru tadi itu, li'ainiha ala talabi muradiha wa ma'muliha, li'ainiha, untuk sampai kepada tujuannya ya, ala talabi muradiha, apa tujuannya yang dimaksudnya itu, wa ma'muliha, dan cita-citanya, apa yang untuk membantunya, membantu jiwa tadi menemukan atau mencari apa tujuannya dan apa yang dicita-citakannya. Wa ma'muliha, amalnya.
Sebagaimana seorang yang sakit, alladzi yakunu jahilan, mungkin dia tidak mengerti, orang sakit tapi dia tidak tahu. Bimu'ali jatihi, untuk mengobati dirinya, si jahil tadi, si marid tadi. Dia tidak bisa mengobati dirinya, si sakit tadi, tapi dia tahu. Wa ya'lamu, akan tetapi dia tahu, an-nasihhata, sesungguhnya kesehatan itu asyarifah, ya sangat berharga, sangat mulia, mahmudah, matlubah. Sehat itu berharga, sehat itu penting, dan matlubah, harus diupayakan. Kalau begitu caranya bagaimana? Ya fayarji'u ila tabibin musyfik, ya dia harus datang atau pulang atau kembali ke dokter yang welas asih. Kalau dicontohkan ke dokter tadi ya, di atas tadi para nabi lah dokternya itu. Nanti si dokter itu wayu aridu, dia akan menuturkan. Oh bukan dokter ini. Ini si marid menuturkan. Si marid ini harus ngaku, harus menuturkan halahu, pada kondisinya, keadaan sakitnya itu loh, alaihi, kepada dokter, kepada tabib. Wa ilaihi, dan menyerahkan diri si sakit itu, si marid itu, ilaihi, pada dokter, liyu'alijahu, agar si dokter bisa mengobatinya. Liyu'alijahu, agar mengobati si dokter hu, kepada marid. Wa yazilu, nantinya akan lenyap, akan hilang, anhu, dari si marid, apa? Marduhu, penyakitnya. Marduhu, penyakitnya. Teruskan atau tidak itu? Baik, sampai di situ saja ya, sudah lelah kayaknya. Wallahu a'lam. Iya, ternyata paragraf yang panjang ini. Baik, sedikit saja nanti sebelum kita diskusikan ya. Siapa Imamuna Al-Ghazali ini berangkat dari dua hadis. Pertama adalah manusia ini sebenarnya baik, lurus, cenderung menghasrati kebenaran. Agama ini juga agama nasihat yang lurus, tetapi nanti syayatin ini menyelewengkannya, memperdayakannya. Kita tahu setan itu dari minal jinnati wanas, ya dari tabiat kita sendiri. Makanya betul kalau ada ayat Quran bagaimana itu? Walladzi yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang memberi makan dan minum saya. Wa idza maridtu, bukan Allah yang membuat kita sakit, tapi diri kita sendiri, terutama sakit rohani tadi yang kita. Nanti Allah lah yang fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Kita juga oleh Allah diminta, oleh Kanjeng Nabi itu diajarkan, ayo kamu berobat dengan dua obat. Apa itu? Madu dan Quran. Ya, wah, itu madu seneng kalian bagian. Maksudnya apa? Berobat dengan cara dunia, dengan apa? Sunnah ya. Nanti dan dengan Quran, dengan cara yang beliau menyatakan begini, nafsu natiqoh, jiwa rasional itu, jiwa insani yang rasional, yang cerdas itu sebenarnya ahlun, ia cakap untuk menerima pancaran dari jiwa universal. Yang kita yang terbatas itu loh, yang parsial itu loh, sebenarnya sudah didesain cakap untuk menerima itu. Namun demikian, ia juga sudah siap menerima suwarul ma'kulah di halaman 57 itu, berbagai citra-citra, berbagai persepsi-persepsi yang rasional, watak dasariahnya memang begitu, tetapi lagi-lagi berpulang biquwwati thaharatiha al-asliyah wa sifatihal ula. Namun demikian, kata beliau, ada yang berpenyakit di dunia ini sehingga ia terhalang yamtani'u anidrokil haqaiq, dengan banyaknya penyakit yang bermacam-macam dan wal a'radin syatta, dan hal-hal yang merintanginya.
Jiwa yang sehat itu hanya jiwanya para nabi ya, al-qabilah lil wahyi wat ta'yid, al-qadir ala zaharil mu'jizah wa tasarruf fi alamil kaun wal fasad. Namun demikian masih ada. Jadi sebenarnya apa yang beliau nyatakan ini ya ada hierarki begini. Bagaimanapun karena nubuwah itu sudah selesai, risalah itu juga sudah, wahyu artinya sudah selesai ya, sudah tertutup. Ayatnya bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum itu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka mau tidak mau kita bergantung kepada sinar terang yang membimbing umat manusia sejauh ini selama ini. Sinarnya siapa itu Hairus? Apa? Para nabi, para walian enggak apa-apa, di bawahnya itu ya. Para nabi. Tadi kan nubuah tertutup, ya, maka kita bergantung kepada mereka. Jadi sifat-sifat mereka lah yang patut kita duplikasi. Dari fatona, bisiko tafdiul amanah itu loh, yang itu patut kita duplikasi dalam menjalani hidup. Apakah berpolitik, berpendidikan, beragama, tapi politik tidak mengenal itu ya, politik tidak kenal itu kayaknya. Politik ukhrawi tidak ada, partai akhirat tidak ada. Nah, kalau demikian ya lagunya siapa itu, band di Semarang, Nasidaria itu bagus itu. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar menerangi apa itu ya. Nabi Muhammad nabi akhir zaman yang bersinar menerangi sepanjang zaman. Nabi Muhammad pokoknya cahaya di atas cahaya, nanti sudah itu loh. Bagai pelita, oh iya. Nah itu dia. Tapi bagaimanapun itu membentuk karakter kita, menjadi collective unconsciousness katanya Jung gitu ya, kata Carl Gustav Jung itu. Iya, Nabi Muhammad mataharinya dunia itu konsep filsafat juga itu dan tasawuf itu. Jadi teori emanasi dalam lagunya Nasidaria, ya di skripsi itu ya. Bisa dicari nanti itu. Saya yakin itu yang bikin itu juga orang-orang soleh, tidak seperti band-band sekarang yang lagunya Suster Ngesot, Belah Duren ABG tua ya. Jadi kita sudah serendah itu memang. Konon untuk mengukur, kata Arnold Joseph Toynbee itu, untuk mengukur tingkat peradaban manusia, cobalah cari tahu di rumah mereka ada lukisan apa. Kemudian di ruang tamu mereka, di ruang kerja mereka terdengar lagu-lagu apa. Di mobil misalnya, saya tidak mau sebutkan teman kita ya, tapi saya pernah perjalanan dari Probolinggo ke Malang. Lagunya Goyang Nasi Padang tok itu. Koplo terus itu. Bahkan di sini pernah ada salon aktif besar kan, tinggi segini itu kan, sampai subuh itu. Yang lagunya itu? Apa lagunya? Kangguriko, pokoknya itulah koplo itu. Koplo itu kan pil anjing ya kan ya. Itu pil kalau diminumkan ke anjing gila dia, jadi anjing gila itu. Bagaimana kalau manusia kan itu kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja. Nanti kita diskusikan yang kemarin atau malam ini.